Sahur, kisah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, para santri dan adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan semangat, dan semoga Allah berikan keistiqomahan untuk menjalankan amal-amal sholih, khususnya pada bulan yang mulia ini. Itu adalah bulan Ramadan. Baik, para santri dan adik-adik semua, insya Allah kita akan lanjutkan kisahnya ya. Dan ini sudah masuk pada ke seri ketiga ya, part ketiga dari kisah ya tentang para santri yang tidak makan selama berapa hari? 3 hari. Ya, baik. Masih ada ingat sudah sampai mana kisahnya kemarin? Ya, sudah sampai tentang pemuda yang membawa bekal dan memberikan uang yang begitu banyak ya kepada Al Hasan bin Sufyan dan teman-temannya. Jadi Al Hasan bin Sufyan ini kaget ya, sebenarnya apa yang terjadi kok bisa sampai dikirim seperti ini ya. Dan di kisah kemarin itu sudah sampai tentang raja mau bercerita ya, di rajanya mau berkata kepada pemuda yang mengantarkan atau yang diperintahkan oleh sang raja untuk mengantarkan bekal dan uang kepada Al Hasan dengan kawan-kawannya. Baik, kita akan lanjutkan apa yang dikatakan oleh raja kepada pemuda ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi oleh raja kok bisa sampai raja tiba-tiba mengirim bekal dan uang yang begitu banyak kepada Al Hasan bin Sufyan dan teman-temannya. Baik, sang raja pun bercerita, ya, tadi aku ketika menyendiri tiba-tiba aku pun tertidur. Dan ketika tidur aku bermimpi. Dan ternyata di dalam mimpiku aku melihat seseorang menunggangi kuda, sedang menaiki kuda yang melayang di atas udara. Dia sambil memegang tombak. Dan tak lama kemudian, ya, seseorang itu turun menghampiri rumah ini. Kemudian ya, orang ini menempelkan ujung tombaknya tepat ya di atas lambungku, di atas perutku. Kemudian seseorang ini mengatakan, bangunlah, temuilah Al Hasan dan Sufyan dengan teman-temannya. Bangkitlah dan temui mereka. Sungguh mereka sedang kelaparan. Mereka sudah tidak makan selama 3 hari. Kemudian raja pun bertanya ya dalam mimpinya, siapakah engkau? Maka orang tersebut menjawab, aku adalah Ridwan, malaikat penjaga surga. Masya Allah. Dan seperti itu ya, apa yang dirasakan oleh raja ya ketika itu disebabkan karena mimpinya. Ya, didatangi oleh siapa? Malaikat penjaga surga. Siapa? Ridwan. Dia turun ternyata memberikan kabar seperti itu, sehingga itulah yang menyebabkan rasa sakit pada lambungku. Ya, kemudian aku ingin memberikan makan kepada Al Hasan dan teman-temannya. Nah, ketika pemuda itu menceritakan hal ini kepada Al Hasan bin Sufyan ini, Al Hasan pun kaget dan merasa heran, sekaligus juga merasa takjub, karena ini benar-benar pertolongan dari Allah. Mereka sangat bersyukur atas pertolongan Allah ini. Namun Al Hasan dengan teman-temannya menganggap bahwa mimpi ini adalah bukan mimpi yang biasa-biasa saja. Justru ketika mengetahui kejadian tersebut, Al Hasan dan teman-temannya khawatir banyak orang yang mengetahui atau tersebar cerita ini.
karena khawatir nanti dianggap Al Hasan dan teman-temannya adalah orang sakti. Kok bisa sampai membuat raja sakit? Ya padahal tidak seperti itu. Tapi memang ini Allah beri pertolongan, Allah berikan petunjuk sehingga raja itu mimpi, dan di dalam mimpinya ya ditemui oleh malaikat Ridwan untuk mengarahkan raja ini memberikan makanan kepada Al Hasan. Tapi Al Hasan pun dan teman-temannya khawatir. Akhirnya mereka memiliki rencana untuk pergi dari tempat itu. Ya mereka sudah tidak mau tinggal di tempat itu karena khawatir dengan keselamatan Al Hasan dan teman-temannya. Akhirnya mereka pun di malam hari berkemas ya, merapihkan bekalnya ya, kemudian merapihkan pakaiannya, peralatannya, kemudian mereka pun meninggalkan tempat itu. Dan di antara mereka tempatnya berbeda-beda nanti, enggak ya 10 orang itu tidak bareng-bareng ke satu tempat, tapi berpencar ya agar tidak terlihat jejaknya seperti itu. Ada mereka pun pergi, ya meninggalkan tempat-tempat itu ya. Mereka masing-masing belajar ke tempat yang lain, masya Allah. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian, ya Al Hasan bin Sufyan dan teman-temannya pun berhasil dalam belajarnya, berhasil dalam menuntut ilmunya, dan mereka semua menjadi ulama yang terkemuka di masa itu, masya Allah ya. Ya kita lihat ya pelajaran yang begitu besar, ya begitu luar biasa dari kisah Al Hasan bin Sufyan dengan teman-temannya. Tentunya Allah uji dengan rasa lapar yang sangat, ya antum bayangkan 3 hari tidak makan, mereka menahan dan terus belajar, bahkan mereka nggak punya cara lain untuk meminta-minta, dan mereka membenci dengan perbuatan meminta-minta atau mengemis. Justru Al Hasan ya Allah kabulkan doanya ya. Sebelum mengemis, sebelum minta-minta, justru Allah sudah kabulkan doa-doanya dan Allah berikan pertolongan. Nah, disinilah pelajaran penting yang bisa kita ambil ya. Jadi ketika kita merasa kesulitan dalam belajar, baik dari ekonomi, kemampuan kita, ya atau jarak. Tapi kalau kita memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat, niat yang benar, jujur. Ya, jujur ya. Jujur di dalam hatinya benar-benar mau menuntut ilmu, maka pasti Allah akan berikan petunjuk. Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Karena kan kita sudah mengetahui bersama ya, kata Rasulullah apa, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya artinya ketika seseorang menuntut ilmu, nggak ada sulit nanti. Meskipun ada kesulitan, pasti di balik itu ada kemudahan. Karena kata Allah apa? Inna ma'al usri. Setiap kemudahan ada setiap kesulitan ada kemudahan. Makanya kita apa? Minta sama Allah. Wa ila rabbika farghab. Yang kita berharap kepada Allah, kepada Tuhan kita yaitu Allah. Berdoa sama Allah. Kalau antum merasa sulit dalam belajar, ya, maka satu-satunya adalah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para santri dan adik-adik semua, demikianlah cerita dari atau kisah Al Hasan bin Sufyan dengan teman-temannya yang ketika menuntut ilmu mengalami kejadian lapar selama 3 hari dan Allah berikan pertolongan. Ya mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa antum ambil. Baik, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut besok dengan kisah yang baru. Ya, terus simak sampai akhir Ramadan ini atau bahkan mungkin nanti dilanjut setelah Ramadan ya. Insyaallah. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Baik, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, kisah sebelum tidur.